Hai teman-teman semua, hari ini gue pengen memberitahu kalian cara berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit dan bagaimana cara menganalisanya. Sebelum itu, kamu harus saksikan setelah yang satu ini. Sungguh nikmat minum kopi pagi-pagi. Nah, anyway, gue kan tadi udah bilang ke kalian bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit. Langkah pertama adalah kalian buka aplikasi Bibitnya. Tentu, setelah kalian udah buka, kalian ada dua pilihan nih. Yang pertama, kalian bisa mulai berinvestasi menggunakan teknologi Robot Advisor. Nah, Robot Advisor itu adalah teknologi yang digunakan yang dibuat Bibit untuk membantu investor pemula untuk mulai berinvestasi dengan mudah, ya kan, dan benar. Nah, teknologi ini kenapa mudah dan benar sih? Karena sebenarnya teman-teman udah direkomendasikan reksadana yang bagus buat kalian atau yang sesuai dengan profil risiko kalian. Setiap orang kan punya profil risiko beda-beda. Nah, ini disesuaikan. Nah, jadi gampang ya, kalian tinggal bisa klik investasi sekarang karena udah dibantu analisa tuh sama robot advisor ini, ya kan? Nah, udah seperti itu, simpel tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kalian memilih reksadananya sendiri. Nah, memilih reksadana sendiri, ketika kalian buka aplikasinya, kalian lihat tuh yang kayak bentuk kaca pembesar tuh, yang kayak ada di atas kanan. Nah, kalian tinggal klik aja di situ. Nah, setelah kalian mengklik yang kayak kaca pembesar itu, nah kalian tinggal pilih manajer investasinya atau kalian bisa pilih reksadana jenis apa nih. Entah misalkan reksadana jenis pasar uang, obligasi, maupun saham. Nah, kalian pilih tuh. Katakan kalian pilih reksadana pasar uang. Nah, setelah kalian pilih, itu ada berbagai pilihan di dalam, teman-teman. Ada yang Sukor Invest Money Market, ada Schroeder, dana liquid, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak banget di situ kan pilihannya. Nah, buat teman-teman yang masih pemula itu pasti bingung kan? Nah, gimana caranya? Sebenarnya gue akan berbagi tips juga nih ke teman-teman semua gimana caranya. Nah, kalian tinggal klik aja tuh ke salah satu produk reksadana. Setelah kalian klik, di situ kalian akan muncul nih grafik dan juga beberapa keterangan nih. Nah, kalau kalian lihat grafik, itu akan berhubungan dengan CAGR atau Compound Annual Growth Rate atau kinerja masa lalu. Nah, kalian pilih CAGR yang memiliki yang bagus lah, yang positif. Let's say untuk 1 tahun gimana, 3 tahun gimana, 5 tahun gimana, 10 tahun gimana. Nah, kalian pilih yang positif ya. Itu bagusnya kayak begitu. Nah, kedua, sebenarnya sih ini yang pertama sih harusnya nih, yang setelah ini ya, yaitu reputasi. Nah, setiap reksadana dan manajer investasi itu memiliki reputasi yang berbagai macam. Nah, pilihlah yang reputasi secara historically itu bagus. Nah ya, reputasinya bagus, terus juga sejauh ini bagus, ya udah kalian bisa menjadikan pilihan juga tuh, selain daripada kinerja masa lalu. Yang ketiga, itu ada yang namanya expense ratio. Nah, expense ratio itu kalau kalian lihat di sebelah kanan, itu istilahnya biaya-biaya yang dikeluarkan si manajer investasi untuk mengelola reksadana itu. Nah, tentunya kalian akan pengennya biaya tersebut adalah kecil. Karena kemungkinan ketika biayanya kecil, kalian bisa mendapatkan keuntungan lebih. Ya, seperti itu guys. Jadi, expense ratio itu diharapkan kecil. Nah, selain dari expense ratio, itu ada juga yang namanya drawdown. Nah, drawdown ini sebenarnya adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi dalam periode tertentu. Nah, periode tertentu itu bisa beragam. Bisa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Nah, pilihlah yang drawdown-nya itu cukup rendah. Kalau kalian compare dengan beberapa reksadana lain, ya. Karena drawdown itu kayak penurunan maksimum yang pernah terjadi gitu. Ya, kayak
Oh, ini dalam setahun terakhir turunnya maksimum minus 0,03%. Kira-kira dengan penurunan seperti ini gue siap nggak ya? Gitu. Jadi, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kalian dalam memilih reksadana. Oke, selain drawdown, ada satu lagi yang benar-benar penting ya, yaitu AUM dan top holdings. Ya. AUM atau Asset Under Management itu sangat penting ya, bahkan mungkin terpenting kedua setelah reputasi, yaitu seberapa besar AUM-nya. Nah, AUM itu baiknya itu di atas daripada 100 miliar. Nah, ya kalau lebih bagus lagi sih triliun ya. Kenapa AUM itu bagus? Karena kalau misalkan AUM-nya tinggi, berarti tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini itu tinggi guys. Ya kan? Kenapa? Ya logikanya gini, ngapain lu invest di produk reksadana yang kalau misalkan ya kalau nggak bagus sih ngapain gue invest gitu. Logikanya kan gitu. Berarti kalau dana kelolanya tinggi, berarti kemungkinannya itu bagus gitu. Itu ya kenapa AUM tinggi. Terus ada yang namanya top holdings. Nah, top holdings itu sebenarnya ngaruh nggak sih? Kalau gue sih perhatiin ya teman-teman ya. Top holdings tuh istilahnya gini loh. Reksadana itu kan sebuah paket investasi. Nah, paket investasi itu di dalamnya pasti ada apa-apa gitu loh. Ada aset lah di dalamnya. Nah, kira-kira asetnya apa? Ya, kalau tips gua itu adalah kalian lihat apakah aset-aset tersebut terkenal apa tidak. Kedua, kalian mungkin bisa research nih, kira-kira gimana nih progresnya sejauh ini atau apapun lah. Kalian coba lihat di dalam. Kalau emang ada yang terkenal dan bagus, ya udah, itu bisa menjadi salah satu opsi kalian bisa memilih reksadana ini. Nah, setelah kalian semua udah bisa menganalisa nih, kalian simpulkan kira-kira nih reksadana ini layak nggak ya buat gua investasiin gitu. Kalau kalian rasa layak, kalian tinggal bisa beli aja reksadana tersebut. Tinggal transfer, tinggal tunggu masuk unit reksadananya. Udah deh. Kalian tinggal tunggu sampai jangka waktu investasi kalian selesai. Oke teman-teman, itu merupakan beberapa tips juga dalam memilih reksadana dan juga cara membeli reksadana lewat aplikasi Bibit. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, yang mungkin baru mulai mencoba, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah. Nanti kalian bakal dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan buat kalian mulai. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.